saya akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro yang berjudul makalah biaya produksi. Konsep dasar biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi adalah sebuah beban yang harus ditanggung untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Pengertian biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan perhitungan beban pokok produksi atau beban pokok penjualan. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dari pembuatan produk atau penyediaan layanan yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Biaya produksi ini mencakup berbagai biaya seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Peran biaya dalam proses produksi, itu penentuan harga jual. Biaya produksi menjadi dasar utama dalam menentukan harga jual produk. Mengetahui total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan dapat menetapkan harga yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua itu perencanaan keuangan. Pemahaman yang baik tentang biaya produksi membantu perusahaan dalam menyusun anggaran dan merencanakan keuangan mereka untuk periode berikutnya. Dan mengetahui biaya yang akan dikeluarkan, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Yaitu evaluasi kinerja. Biaya produksi dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk efisiensi proses produksi, penggunaan sumber daya, dan profitabilitas. Informasi ini dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi area yang perlu ditinggalkan dengan membuat keputusan yang lebih baik. Hubungan biaya dengan pendapatan dan keuntungan. Hubungan antara biaya, pendapatan, dan keuntungan adalah dasar dalam pengelolaan keuangan bisnis. Pendapatan adalah total uang yang diperoleh dari penjualan. Biaya adalah pengeluaran untuk menghasilkan pendapatan. Dan keuntungan adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Pendapatan lebih besar dari biaya, perusahaan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika biaya lebih besar dari pendapatan, perusahaan mengalami kerugian. Jenis-jenis biaya produksi. Pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan meskipun volume produksi barang mengalami peningkatan maupun penurunan. Jenis biaya yang satu ini mempunyai sifat pasti sehingga bisa dianggarkan secara tepat. Unsur biaya tetap mempunyai jumlah nominal sama yang harus dibayarkan pada setiap proses produksinya. Biaya tetap tidak akan mengalami pembengkakan sekalipun proses produksi sedang padat sehingga bisa meningkatkan output. Yang kedua itu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya bergantung pada output. Semakin tinggi produksi barang, maka biaya variabel juga akan meningkat. Biaya variabel hanya akan diperlukan pada saat proses produksi berlangsung, sehingga menjadi dasar pengeluaran. Yang ketiga, biaya total atau total cost. Biaya total adalah biaya yang diperoleh dari penggabungan variabel cost dan fixed cost. Biaya total ini akan menjadi informasi mengenai jumlah total pengeluaran yang selama proses produksi.
Biaya total baru bisa diperhitungkan ketika perusahaan sudah memiliki output berupa barang jadi yang siap untuk dijual. Perhitungan biaya total ini harus dilakukan setiap periode produksi terselesaikan agar bisa segera dilaporkan. Yang keempat itu biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata adalah biaya per unit yang akan didapatkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Biaya rata-rata ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan produksi ke depannya. Biaya produksi per unit akan diketahui dengan cara memperhitungkan average cost ini. Selanjutnya, perusahaan bisa menentukan persentase laba yang ingin dicapai dari biaya rata-rata tersebut. Biaya rata-rata akan dibandingkan dengan biaya tetap saat mengambil keputusan produksi. Yang kelima, biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui jumlah output maksimal yang bisa didapatkan selama proses produksi dengan menambahkan biaya marginal. Perhitungan biaya marginal dilakukan dengan menambahkan variable cost pada saat proses produksi. Perusahaan juga bisa mengaitkan fixed cost dengan biaya marginal saat akan memproduksi output tambahan. Biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang berbeda dalam periode waktu dan fleksibilitas faktor produksi. Jangka pendek berarti ada faktor produksi yang tetap, sementara jangka panjang semua faktor produksi bisa berubah. Perbedaan ini mempengaruhi jenis biaya yang terlibat dan cara perusahaan mengoptimalkan biaya. Karakteristik biaya produksi jangka pendek. Karakteristik yang pertama, faktor produksi tetap. Beberapa faktor produksi seperti mesin atau bangunan pabrik tidak dapat diubah dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, faktor produksi variabel. Faktor produksi lain seperti tenaga kerja dan bahan baku dapat disesuaikan. Biaya tetap atau biaya yang tidak berubah meskipun output berubah. Contohnya, biaya sewa gedung. Yang keempat, biaya variabel atau biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan perubahan output. Contohnya, bahan baku dan tenaga kerja. Karakteristik biaya produksi jangka panjang. Yang pertama itu semua faktor produksi variabel. Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengubah semua faktor produksi seperti kapasitas pabrik dan peralatan. Yang kedua, tidak ada biaya tetap karena semua faktor produksi bisa diubah. Tidak ada biaya yang benar-benar tetap dalam jangka panjang. Yang ketiga, biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Perusahaan dapat memilih skala produksi yang paling efisien dengan biaya rata-rata terendah. Yang keempat, skala ekonomi. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat mencapai skala ekonomi atau economies of scale jika peningkatan produksi menyebabkan biaya rata-rata menurun.
Perbedaan dan persamaan biaya produksi dalam dua jangka waktu. Yang pertama itu perbedaannya jangka pendek. Biaya produksi dalam jangka pendek hanya mempertimbangkan biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead variabel. Kedua, jangka panjang. Biaya produksi dalam jangka panjang mempertimbangkan biaya tetap dan biaya variabel seperti biaya investasi, biaya perawatan, dan biaya overhead tetap. Persamaan biaya variabel. Pertama biaya variabel. Biaya variabel sama-sama ada dalam jangka pendek dan jangka panjang. Seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang kedua itu tujuan. Tujuan biaya produksi sama-sama untuk meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan keuntungan. Kurva biaya produksi. Kurva biaya produksi adalah representasi grafis dari hubungan antara biaya produksi dan jumlah output yang dihasilkan. Kurva ini menunjukkan bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan tingkat produksi. Ini dia gambar kurva produksi. Oke, kita lanjut. Kurva biaya tetap dan biaya variabel. Kurva biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost adalah representasi grafis dari bagaimana biaya produksi berubah seiring dengan perubahan tingkat output. Biaya tetap seperti namanya tetap konstan. Tetap konstan terlepas dari volume produksi, sedangkan biaya variabel berubah sesuai dengan tingkat produksi. Kurva biaya tetap ini karena biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan jumlah barang yang diproduksikan. Misalnya biaya sewa gedung atau gaji staf administrasi tetap sama meskipun perusahaan memproduksi lebih sedikit atau lebih banyak barang. Kurva biaya variabel berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin besar pula biaya variabel yang dikeluarkan. Ini dia gambar biaya tetap dan rumus. Rumus biaya tetap, total biaya tetap sama dengan total biaya biaya variabel. Biaya variabel atau biaya variabel per unit jumlah unit produksi. Kurva ini juga gambar kurva biaya variabel dan rumusnya. Rumus biaya variabel adalah total biaya variabel sama dengan total biaya atau total biaya tetap atau total biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit jumlah unit produksi. Kurva biaya total, rata-rata, dan marginal. Kurva biaya total, rata-rata, dan marginal adalah representasi grafis dari berbagai jenis biaya dalam ekonomi. Kurva biaya total atau TCI menunjukkan total biaya produksi pada berbagai tingkat output. Kurva biaya rata-rata atau AC atau ATC menunjukkan biaya per unit output. Kurva biaya marginal atau MC menunjukkan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output tambahan. Kurva biaya total atau TD, kurva biaya total menunjukkan total biaya produksi pada berbagai tingkat output. Kurva TC biasanya naik seiring dengan peningkatan output karena peningkatan
biaya variabel karena peningkatan biaya variabel. Kurva biaya total dimulai dari titik tertentu pada sumbu vertikal atau biaya yang menunjukkan biaya tetap yang harus ditanggung bahkan jika tidak ada output yang diproduksi. Ini dia rumus biaya total dan gambarnya, yaitu TC sama dengan biaya tetap plus biaya variabel. Kurva rata-rata menunjukkan biaya per unit output. Kurva AC biasanya berbentuk U. Pada awalnya AC menurun karena peningkatan skala ekonomi atau biaya per unit menurun seiring peningkatan mulai meningkat karena efek dari hasil yang semakin menurun. Biaya per unit meningkat karena peningkatan produksi. Ini dia gambar kurva rata-rata dan rumusnya. Biaya rata-rata atau C sama dengan biaya total atau TC, jumlah output yaitu Q atau quantity. Kurva marginal. Kurva marginal atau MC, kurva biaya marginal menunjukkan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output tambahan. Kurva marginal juga biasanya berbentuk U. Pada awalnya emisi menurun karena peningkatan efisiensi produksi. Namun setelah titik tertentu, emisi mulai meningkatkan karena efek dari hasil yang semakin menurun. Ini dia gambar kurva marginal dan rumusnya. Kurva marginal sama dengan perubahan biaya total atau ATC atau perubahan jumlah output atau AIQ. Hubungan antara kurva biaya produksi dan skala produksi. Hubungan antara kurva biaya dan skala produksi adalah yang pertama itu skala ekonomi. Ketika produksi meningkat, biaya rata-rata menurun karena efisiensi produksi meningkat. Ini tercermin dalam kurva biaya rata-rata yang menurun. Yang kedua, skala tidak ekonomi. Ketika produksi meningkat melebihi titik optimal, biaya rata-rata meningkat karena inefisiensi produksi. Ini tercermin dalam kurva biaya rata-rata yang meningkat. 3. Titik optimal. Titik optimal produksi tercapai ketika biaya rata-rata minimum, yaitu ketika kurva biaya rata-rata mencapai titik terendah. Dalam kurva biaya, hubungan antara biaya dan skala produksi dapat digambarkan. Pertama itu biaya tetap rata-rata atau AFC menurun ketika produksi meningkat. Yang kedua itu biaya variabel rata-rata atau AVC menurun pada awalnya tetapi kemudian meningkat ketika produksi melebihi titik optimal. Yang ketiga biaya total rata-rata atau ATC merupakan penjumlahan dari AFC dan AVC dan mencapai titik minimum pada titik optimal produksi. Oleh karena itu, kurva biaya dapat membantu perusahaan dalam menentukan skala produksi yang optimal untuk mencapai efisiensi produksi dan meningkatkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi itu teknologi produksi. Kemajuan teknologi dapat membawa dampak signifikan pada biaya produksi. Peningkatan efisiensi teknologi baru dapat mempercepat proses produksi, mengurangi waktu produksi, dan meningkatkan output. Pengurangan limbah. Teknologi canggih dapat membantu mengurangi limbah dan meminimalkan kesalahan produksi. Pengurangan biaya atau yang yaitu pengurangan biaya tenaga kerja. Otomatisasi proses produksi dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia sehingga menurun biaya tenaga kerja. Harga input produksi. Faktor-faktor seperti harga bahan baku, upah tenaga kerja, biaya sewa, dan biaya lainnya yang digunakan dalam
proses produksi akan berdampak langsung pada total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produksi atau jasa. Harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku secara otomatis meningkatkan biaya produksi. Perusahaan perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli bahan yang sama atau harus mencari alternatif bahan baku yang mungkin lebih murah namun kualitasnya berbeda. Upah tenaga kerja. Kenaikan upah minimum atau biaya tenaga kerja lainnya akan meningkatkan biaya produksi terutama untuk industri yang dapat karya banyak menggunakan tenaga manusia. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik seperti biaya sewa listrik, air, dan biaya pemeliharaan juga berkontribusi biaya produksi. Kenaikan biaya-biaya ini akan menambah beban biaya produksi secara keseluruhan. Efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Pengurangan waktu produksi. Tenaga kerja yang efisien dan produktif dapat menyelesaikan tugas lebih cepat sehingga mengurangi waktu produksi dan biaya produksi. Pengurangan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja yang produktif dapat menghasilkan output yang lebih banyak dalam waktu yang sama, sehingga mengurangi biaya tenaga kerja per unit produk. Meningkatkan kualitas. Tenaga kerja yang efisien dan produktivitas dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik, sehingga mengurangi biaya perbaikan dan penggantian. Di sekolah ekonomi dan disekonomi skala. Skala ekonomi, pengurangan biaya rata-rata. Ketika produksi meningkat, biaya rata-rata dapat menurun karena biaya tetap dapat dibagi dengan jumlah produksi yang lebih besar. Dua, peningkatan efisiensi. Skala ekonomi dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Ketiga, pengurangan biaya input. Skala ekonomi dapat memungkinkan perusahaan untuk membeli input dengan harga yang lebih rendah karena volume pembelian yang lebih besar. Disekonomi skala. Peningkatan biaya rata-rata. Ketika produksi meningkat melebihi titik optimal, biaya rata-rata dapat meningkat karena biaya produksi yang lebih tinggi dan efisiensi produksi. Kedua, inefisiensi produksi. Disekonomi skala dapat menyebabkan inefisiensi produksi dan meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, pengurangan fleksibilitas. Disekonomi skala dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam merespon perubahan pasar dan meningkatkan biaya produksi. Analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. Analisis biaya dalam pengambilan keputusan produksi adalah proses mengevaluasi semua biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan harga, kuantitas produksi, dan efisiensi operasional. Titik impas atau break even point. Titik impas atau break even point (BEP) adalah kondisi dalam bisnis di mana total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Secara sederhana, BEP adalah titik di mana penjualan suatu produk atau jasa sudah cukup untuk menutupi semua biaya baik biaya tetap maupun biaya variabel. Analisis biaya dalam menentukan output optimal. Identifikasi biaya. Identifikasi semua biaya yang terkait dengan produksi termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Dua, analisis biaya rata-rata. Analisis biaya rata-rata untuk menentukan titik optimal produksi. Ketiga, penentuan titik optimal. Penentuan titik optimal produksi di mana biaya rata-rata minimum. Empat, perbandingan biaya dan pendapatan. Perbandingan biaya dengan pendapatan untuk menentukan keuntungan maksimum. Implikasi biaya produksi dalam strategi bisnis. Yang pertama, harga. Biaya produksi mempengaruhi penentuan harga jual produk. Dua, keputusan investasi. Biaya produksi mempengaruhi keputusan investasi dalam pengembangan produk baru atau perluasan produksi. Yang ketiga, pengolahan sumber daya. Biaya produksi mempengaruhi pengolahan sumber daya seperti kerja dan bahan baku. Empat, peningkatan efisiensi. Biaya produksi mempengaruhi peningkatan efisiensi produksi dan pengurangan biaya. 5. Competitiveness. Biaya produksi mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah.